Kalau orang Habib belum anggap kayak ngaku ya, kamu kayaknya udah pasti udah kelihatan dari bawahnya itu ya seperti Habib itu. Alhamdulillah kita dapat mempelajari kitabnya dan mudah-mudahan satu langkah kecil ini mudah-mudahan kita menjadi salah satu umat yang melestarikan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena kitab ini kalau dari tahunnya pengarang ini sekitar 600 tahun yang lalu. Jadi berkahnya orang dulu kayak gini. Beda dengan sekarang ngarang buku kayaknya buat jualan gitu. Jadi tahun depan ada beli buku lagi. Dulu kan kita kalau SD beli buku bisa diwarisin tuh ya. Ada di kelas kita. Kalau sekarang nggak bisa. Ini berkahnya orang dulu kayak gini. Ilmunya itu manfaat sampai hari ini 600 tahun yang lalu. Dan apa ya? Kalau bahasa itu setiap 100 tahun sekali itu pasti ada perubahan gitu. Ya, kalau dulu kita kenal tuh ada sundu, orang sekarang orang tahu sundu. Saya nanya, tolong ngapain mereka? Mereka apaan? Dengar aja nggak tahu. Karena memang ada perubahan makna. Kalau sekarang contoh yang sekarang itu bolot lah. Bolot itu kan nama orang, nama dia itu suka main blok-blokan. Tapi sekarang bolot jadi orang yang nggak dengar gitu. Jadi itulah perubahan. Jadi kalau di kampus itu dulu belajar filsafat bahasanya Muhammad Atul dan siapa itu dan lain sebagainya dan filsafat, belajar memantik dan lain sebagainya, itu belajar bahasa seperti itu. Salah satu tulisan saya Muhammad Atul kedua edisi itu di koran. Jadi jangan sembarangan, intinya jangan sembarangan kita memahami kitab. Jadi harus ada gurunya juga. Kenapa? Karena bahasa itu berubah. Dan saya itu kayak gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Main baca. Contohnya itu loh, ada hadis yang mengatakan kita apa ya meletakkan tangan ala sadrihi. Kalau sholat ala sadrihi, orang memahami di atas dada. Padahal nggak seperti itu. Sama seperti kita melihat jam dinding. As-sa'atu 'alal bidah. Kalau kita pahami maknanya secara bahasa, as-sa'atu 'alal bidah, jam di atas dinding. Bisa nggak tuh? Jam di atas dinding gimana? Nggak bisa kita pahami seperti itu. Sama ketika kita meletakkan tangan ini, ala sadrihi itu bukan di atas dada begini. Itu yang saya pahami. Jadi hati-hati dalam memahami kata itu. Sama dalam Al-Quran juga ini Pak Sadar Badi yang mengajarkan Al-Quran ini seperti mengajarkan ada bacaan gharib. Bacaan gharib di Al-Quran itu yang sering suka saya dengar itu ada orang kalau lagi baca apa tuh 7 bulan atau 4 bulan sebulan dibacanya la ta'manna padahal itu isma. Jadi harus sama guru la ta'manna yang la ta'manna itu disebut ta'manna tapi bacanya beda. Di surah Fussilat seperti itu lagi. Fussilat ayat 44 tulisannya a'jamiyun. Tapi kalau kita talaki sama guru bersandar itu bukan a'jamiyun tapi a'jamiyun. Ada kayak ada. Jadi kita harus punya guru itu seperti itu. Jadi kurang cukup kalau kita hanya lihat fatwa-fatwa di Google atau di internet. Jadi harus kalau ada perbedaan makna kita harus lihat tanya ke gurunya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mendalami agama dan kita bisa toleransi terhadap segala perbedaan. Karena itulah yang kita baca di kitab ini ada perbedaan-perbedaan dan itu kita harus memahami. Dan sekarang Indonesia sudah 5:30, insya Allah nggak ada pengumuman, jadi nggak ada lama. Kemudian hari ini kita membahas tentang zakat kurma dan anggur. Kalau ada yang nanya, gimana sih di sini nggak ada kurma sama anggur? Ya siapa tahu nanti Indonesia jadi pusat kebun anggur juga sama kurma ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa amma thimaru fatajibu zakatu fi syai'ain. Minha thamarun nakhli wa thamarul karmi wa syara'itu wujubi zakati fiha arba'at asya'. Al-islamu wal hurriyatu wal milku wal nusab. Syekh Abu Sija berkata, adapun buah-buahan wajib zakatnya hanya pada dua macam buah, yaitu buah kurma dan anggur. Syarat-syarat wajibnya zakat pada kurma dan anggur itu ada 4, yaitu Islam, merdeka, milik yang sempurna, dan adanya Islam. Min milkin min samarin nakhli wal qarmi ma tajibu fihi zakat wa huwa mutassibun bi hadhihi syuruti wajibat zakatu alaihi bil ijma' wa la ba'd asy-syura'. Fil hadis amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayukhrasul 'inabu kama yukhrasul nakhli wa tu'khadhu zakatu zabibah kama yukhadhu sadaqatul nakhli. Rawahu Tirmidzi wa hasanuhu wa sahahahu al-Albani wa qadara al-Sahih al-Khayati insyaallah taala. Orang yang memiliki buah kurma dan anggur yang wajib dizakati dan telah ada pada dirinya sifat-sifat syarat itu, maka ia wajib mengeluarkan zakat menurut kesepakatan ulama. Sebagian ulama yang masyarakat kita ini mengatakan bahwa dalam hadis disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyamakan anggur dengan kurma dan diambil zakatnya setelah keadaannya menjadi zabib atau anggur kering, sebagaimana diambilnya zakat kurma setelah keadaannya menjadi tamar atau kurma kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Tirmidzi ini bisa dibaca juga Tirmidzi, bahasa Tirmidzi. Beliau memandangnya hasan dari Sa'id bin Hibban, ada ukuran nisabnya dijelaskan nanti insyaallah. Wajhu ikhtisas at-tamri wa zabib annahuma yaqtatani wa ashbaha al-hubba بخلاف غيرهما من الثمار فإنه إنما يؤكل تلذذا أو تنعما أو تأدبا وليس بضروري فلا تليق به المساواة الواجبة وذلك كالإنثير والرمان والخوخ السفرجيل والتين. Kekhususan zakat pada kurma kering dan anggur kering adalah bahwa kurma dan anggur itu dapat dijadikan bahan pokok, bahan makanan pokok gitu. Jadi kalau sesuatu bahan makanan pokok itu wajib zakatnya. Oleh karena itu serupa dengan biji-bijian. Berbeda halnya dengan buah-buahan yang lainnya. Kalau buah-buahan hanyalah dimakan sebagai lauk. Oleh karena itu bukan merupakan kebutuhan pokok. Jadi buah cemilan itu tidak disetarakan sebagai bahan makanan pokok seperti pir, delima, peach, saparjil, dan tin. Kalau di asli rawdati ladani bitini bila khilaf. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab pokok al-rawdah bahwa buah tin tidak wajib dizakati tanpa ada perbedaan. Tapi lebih jauh ada perbedaannya lagi nih di sini kiranya. Makanya kita baca ya, biar kita terbiasa untuk melihat perbedaan. قل تلزم بعدم وجوب التبتين ممنوع ففي مقالة بالوجوب بل هو في المعنى الزبيب بل أولى لأنه فروض أكثر من زبيب. Aku kata pelarang kitab ini Taqiyuddin berkata bahwa memastikan tidak wajib zakat pada buah tin itu terbantahkan, sebab mengenai buah tin itu ada qaul yang mewajibkan zakat. Bahkan buah tin itu serupa dengan anggur kering, sebab buah tin itu merupakan bahan makanan yang lebih banyak memberikan kekuatan daripada zabib. Oleh karena itu, apabila telah benar adanya hadis mengenai wajibnya zakat pada zabib, maka sepatutnya buah tin dapat disamakan dengan zabib atau anggur kering. Kemarin dapat oleh buah tin dari orang berhaji, kering. Baik, sahal hadis fil a'nabi fatinun fi ma'nahu wa illam yasih wa huwa alladhi da'a ghayra Tirmidzi annahu munqati'. Seandainya hadis tentang anggur wajib zakat, maka tin berarti sama. Apabila hadis tentang zabib itu tidak benar, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam selain Imam Tirmidzi, maka berarti hadis itu munqati'. بل قال البخاري إنه غير محفوظ لأنه رواه الترمذي من طريقين وفي كل
منهما قادر حينئذ فإن الحق إنما بالنخل والتين مثله أولى وأولى ولا يمتنع ذلك. Bahkan Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis itu tidak terjaga karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari dua jalan dan keduanya itu terdapat cacat. Jika demikian maka apabila zabib atau anggur kering itu dipersamakan dengan kurma, maka sepatutnya buah tin dipersamakan juga dengan kurma. Bahkan dalam hal ini adalah lebih utama mempersamakan yang demikian itu tidak dapat terbatalkan. Sedikit lagi. Ala tara anal al-haqna bil hinqati sya'ir wa mustaraka a'ma fil quwwatiyati wa lam yakun bihi quwwatul yaqtiyat allati fihi qad yujabu min al-tina la yutasawwaru fihi al-khams wallahu a'lam. Apakah Anda tidak mengetahui bahwa kita menyamakan gandum dengan syair dan segala apa yang serupa dengan keduanya itu sebagai bahan makanan pokok? Jika gandum dan syair tidak dianggap bahan pokok, maka jawaban tentang buah tin juga tidak dianggap makanan pokok karena tidak ada bersamaannya Allah. Wala tadiu fil jawzi wal lawzi wal mawdi wal mishmish ada zaitun ala jadid wasaq. Dan dari Allah. Jika tidak wajib pada buah pala, kacang almond, pisang, mishmish atau alpukat juga zaitun demikian sebagainya menurut kaum jadi yang sahih atau pendapat Imam Syafi'i wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini tantangan umat Islam nih, buah kurma dan buah tin, buah zaitun. Dulu saya pernah belajar ketika Allah bersumpah dengan sesuatu itu pasti ada sesuatu yang hebat di sana. Karena Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun dan tin dan zaitun. Sampai ketika Allah bersumpah dengan dengan waktu berduha, walaili, wal asri dan sebagainya, itu pasti sesuatu itu yang disumpahnya oleh Allah itu pasti sesuatu itu. Nah ini kita belum membongkar PR bagi kita mungkin ya. Tin dan zaitun ini bisa dibuat apa? Mungkin bisa dibuat bahan alternatif yang sekarang ini sudah mencari bahan alternatif gitu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.